Jangan lupa di like, komen, dan subscribe guys. Halo pejuang SMBT tahun 2024, balik lagi bersama channel JQ Math. Di saat ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal penalaran matematika yang terupdate. Untuk kali ini kita lanjut membahas 3 soal ya teman-teman, di mana untuk 3 soal ini biasa dari satu bacaan ya. Satu bacaan menjadi 3 soal, di mana di sini tipenya ada tipe soal benar salah, ada isian singkat juga teman-teman, dan juga ada tipe soal 1 2 3. Oke teman-teman, kita langsung saja ya ke pembahasan 3 soal penalaran matematika. Kita langsung saja ke soal yang nomor yang pertama. Oke, untuk soal yang pertama, teman-teman bisa membaca soalnya di sini. Di sini soalnya adalah Summer Olympic atau biasa disebut dengan internasional diselenggarakan. Ini biasa disebut Olimpiade ya, Olimpiade internasional diselenggarakan setiap 4 tahun sekali. Dan pertama diadakan pada tahun 1896. Oke, di sini terdapat 3 pernyataan ya teman-teman. Kita menentukan pernyataan mana yang benar dan salah. Untuk menjawab soal ini, sebenarnya ini soal yang cukup mudah ya teman-teman. Di sini ada petunjuk sebenarnya teman-teman untuk mengerjakan soal ini. Jadi untuk mengerjakan soal penalaran matematika harus pahami konsep, harus pahami petunjuk-petunjuk apa saja yang terdapat pada soal. Biasanya dari petunjuk-petunjuk tersebut itu mengarahkan ke konsep yang akan kita gunakan. Di soal ini terdapat petunjuk ya, diselenggarakan setiap 4 tahun sekali. Artinya di sini setiap 4 tahun sekali, artinya plus 4 plus 4 plus 4 itu arahnya adalah ke barisan dan deret aritmetika. Jadi konsep yang kita gunakan di sini adalah konsep barisan dan deret aritmetika. Untuk yang pernyataan pertama, di sini kita menentukan rumus yang menunjukkan tahun diselenggarakan Summer Olympic. Jadi konsepnya di sini untuk barisan aritmetika itu adalah A ditambah dengan N-1 dikali dengan B. Ini untuk pernyataan yang pertama ya teman-teman. Di sini konsep yang kita gunakan. Berarti ini UN sama dengan pertama diadakan itu tahun 1896. Berarti sini 1896 ditambah dengan N-1 dikali B. B itu adalah selisih atau penyelenggaraannya di sini setiap 4 tahun sekali ya. Berarti sini bedanya adalah 4 tahun atau 4. Kita sederhanakan lagi. UN sama dengan 1896 ditambah dengan, ini kita kali ya teman-teman, 4 kali N 4N min 1 kali 4 min 4. Kita sederhanakan lagi. UN sama dengan 1896 dikurangi dengan 4 itu hasilnya adalah 1892 ditambah dengan 4N. Sehingga untuk pernyataan yang pertama teman-teman, sebenarnya rumus yang digunakan di sini atau konsep yang digunakan adalah UN sama dengan 1892 ditambah dengan 4N. Sedangkan di sini adalah 1896. Maka pernyataan pertama di sini adalah pernyataan yang salah. Next ke pernyataan yang kedua di sini adalah jika Summer Olympic di tahun 1896 adalah yang pertama, maka Summer Olympic yang ke-10 diselenggarakan pada tahun 1932. Sebenarnya untuk soal ini kita hanya melanjutkan dari konsep dari pernyataan pertama ya teman-teman, yaitu konsepnya ini ya teman-teman, UN sama dengan 1892 ditambah 4N. Ini UN itu menandakan tahun penyelenggaraannya ya teman-teman. Berarti sini tahun keberapa? Di sini untuk pernyataan kedua diketahui adalah Summer Olympic yang ke-10. Untuk itu yang kita cari di sini hanya U10. Ini sama dengan 1892 ditambah dengan 4 dikali N-nya itu 10 ya teman-teman. Berarti sini adalah 10. Hasilnya adalah 1892 ditambah dengan 40. Ini sama dengan 2 ditambah 02, 9 ditambah 4, ini 3 ya, simpan 1, 1 tambah 8, 9, ini 1.
Sehingga penyelenggaraan Olimpik ke-10 itu pada tahun 1932, di mana di sini 1932. Dengan demikian, pernyataan yang kedua di sini bernilai benar. Lanjut ke pernyataan yang ketiga nih teman-teman. Pernyataan yang ketiga, pada tahun 1988 diselenggarakan Summer Olympic yang ke-25. Artinya di sini kita tentukan U10-nya ya. Maksudnya di sini hasil dari UN-nya yaitu 1988 sama dengan 1892 ditambah dengan 4N. Kenapa gunakan seperti ini? Karena kita menggunakan konsep dari yang pertama ya teman-teman, di mana UN-nya di sini diketahui penyelenggaraan di tahun 1988. Ini sama dengan 1892 ditambah 4N. Kita buktikan apakah N ini benar untuk nilainya 25 atau salah. Kita lanjutkan di sini ya teman-teman. Berarti sini 1988, 1892 kita pindah rows ke kiri ya. Berarti ini min 1892 sama dengan 4N. Kita kurangkan hasilnya. 8 dikurang 2 itu 6. 8 dikurang 9 jadi 18 ya. 18 kurang 9 itu 9. Ini sisa 1 berarti sini 96 ya. 1988 dikurangi dengan 1892 itu hasilnya 96. Ini sama dengan 4N. N-nya itu sama dengan 96 dibagi dengan 4. N-nya hasilnya adalah 96 bagi 4 itu adalah 24. Maka tahun 1988 itu adalah penyelenggaraan Summer Olympic yang ke-24. Sedangkan di pernyataan di sini adalah yang ke-25. Maka untuk pernyataan yang ketiga di sini bernilai salah. Gimana teman-teman? Cukup mudah ya untuk soal yang pertama, di mana ini adalah soal pernyataan benar salah. Kita lanjut ke soal yang kedua. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini bacaannya masih sama, tapi untuk tipe soal yang kedua di sini merupakan isian singkat ya teman-teman. Untuk soal nomor 2 ini, karena di sini dari bacaan yang sama, maka konsep yang kita gunakan sama ya teman-teman dengan soal yang nomor yang pertama. Di mana di sini kita gunakan konsepnya adalah UN sama dengan 1892. Ini UN sama dengan 1892 ditambah dengan 4N. Karena di sini barisannya sama ya teman-teman. Perhatikan di sini soal nomor 2. Jika ajang Summer Olympic pertama kali diadakan di Yunani pada tahun 1896, maka pada tahun 2023 merupakan penyelenggaraan Summer Olympic yang keberapa? Jadi konsepnya sama ya teman-teman dari konsep soal nomor 1, di mana UN-nya di sini adalah 2023 sama dengan 1892 ditambah dengan 4N. Ini sama dengan 2023, 1892 kita pindah rows ke kiri ya, berarti dikurang 1892 sama dengan 4N. Ini kita kurangi ya teman-teman, hasilnya adalah, kita lanjut teman-teman di soal nomor yang kedua, di mana soal yang kedua di sini ini masih pada bacaan yang sama ya teman-teman. Tapi untuk soal nomor 2 di sini tipe soalnya adalah isian singkat. Untuk soalnya di sini, jika ajang Summer Olympic pertama kali diadakan di Yunani pada tahun 1896, maka pada tahun 2024 merupakan penyelenggaraan Summer Olympic yang keberapa? Karena di sini bacaannya sama, maka kita gunakan konsep yang sama seperti pada soal nomor 1, di mana telah diketahui hasil dari UN itu sama dengan berapa nih teman-teman? 1892, 1892 ditambah dengan 4N. Jadi konsep yang digunakan di sini masih sama, tapi diketahui di sini pada tahun 2024, di mana ini sebagai UN-nya ya teman-teman. Berarti ini 2024 sama dengan 1892 ditambah dengan 4N. Karena yang akan kita cari di sini adalah N-nya atau penyelenggaraan yang keberapa. Ini kita sederhanakan 2024
dikurangi dengan 1892, ini kita pindah ruas ke kiri ya teman-teman, ini sama dengan 4N. 2024 dikurangi dengan 1892, itu hasilnya adalah 132 sama dengan 4N. Sehingga N-nya itu sama dengan 132 dibagi dengan 4, di mana hasil dari 132 dibagi 4, 13 bagi 4 itu adalah 3, 12 bagi 4 ini 3 ya. Sehingga pada tahun 2024 itu merupakan penyelenggaraan Summer Olympic yang ke-33. Jadi jawaban untuk soal nomor 22, soal nomor 2 di sini adalah 33. Cukup mudah ya teman-teman untuk soal nomor 2. Kita langsung saja lanjut ke soal yang terakhir untuk soal yang ketiga nih teman-teman. Ini tipe soalnya adalah tipe soal 1, 2, 3. Di sini masih pada bacaan yang sama ya teman-teman. Berarti konsep yang kita gunakan di sini masih sama, yaitu UN sama dengan 1892 ya tadi ya. 1892 ditambah dengan 4N. Kita mulai di sini karena nomor 3 diberikan 3 pernyataan, kita menentukan pernyataan mana saja yang benar di sini ya. Berarti ini mulai dari pernyataan yang pertama. Olahragawan asal Indonesia Taufik Hidayat terakhir kali menjuarai Summer Olympic cabang bulu tangkis pada tahun 2024 di Athena. Ia merupakan penyelenggaraan Summer Olympic ke-28. Kita buktikan ya teman-teman. Berarti UN-nya di sini 2004 ya teman-teman. Berarti 2004 sama dengan 1892 ditambah dengan 4N. Kita sederhanakan, 2004 dikurangi dengan 1892 sama dengan 4N. Ini pindah ruas ke sini ya teman-teman. 2004 dikurangi dengan 1892 hasilnya adalah 112. Ini sama dengan 4N, berarti N-nya ini sama dengan 112 dibagi dengan 4. Kita cari hasilnya di sini ya. 112 dibagi 4 itu hasilnya adalah 28. Merupakan penyelenggaraan Summer Olympic yang ke-28. Sehingga untuk pernyataan yang pertama di sini benar ya teman-teman. Kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Untuk pernyataan yang kedua, di sini olahragawan asal Indonesia, Eko Yuli Irawan terakhir kali menjuarai Summer Olympic cabang angkat besi di Olimpiade Tokyo tahun 2020, merupakan penyelenggaraan Summer Olympic yang ke-29. Sebenarnya untuk mengerjakan soal nomor 2 ini cukup mudah ya teman-teman. Kita hanya patokannya di pernyataan yang pertama maksudnya. Di sini pernyataan pertama, penyelenggaraan ke-28 itu pada tahun 2004, di mana setiap penyelenggaraan Summer Olympic itu adalah 4 tahun sekali ya teman-teman, sehingga penyelenggaraan ke-29 itu harusnya 2004 ditambah dengan 4 tahun, itu artinya di sini di tahun 2008. Sehingga untuk pernyataan yang kedua, di mana di sini pada tahun 2020 merupakan penyelenggaraan Summer Olympic yang ke-29, ini adalah pernyataan yang salah. Lanjut untuk pernyataan yang ketiga teman-teman di sini. Summer Olympic pada tahun 2024 akan diselenggarakan di Prancis yang merupakan penyelenggaraan Summer Olympic yang ke-31. Sebenarnya untuk untuk pernyataan ketiga di sini kita nggak usah mencari secara langsung jawabannya ya teman-teman, karena jawabannya ini di tahun 2024 ini sebenarnya telah kita kerjakan di soal nomor 2 ya teman-teman, di mana di tahun 2024 itu merupakan penyelenggaraan Summer Olympic yang ke-33. Sehingga untuk pernyataan ketiga ini bernilai salah karena di sini merupakan penyelenggaraan pada tahun penyelenggaraan ke-31 ya untuk tahun 2024. Sehingga untuk pernyataan ketiga di sini bernilai salah.
Dari hasil yang kita dapatkan dari pernyataan 1, 2, 3, pernyataan yang bernilai benar itu hanya pernyataan 1 dan jawaban yang sesuai di sini adalah yang D. Gimana teman-teman? Cukup mudah juga ya untuk soal nomor 3. Artinya sebenarnya di sini untuk soal nomor 1, 2, 3 ini enggak terlalu sulit ya teman-teman jika teman-teman paham konsep dari soal ini. Untuk memahami konsep dari soal-soal penalaran matematika, teman-teman di sini dibutuhkan banyak latihan soal ya teman-teman. Jadi untuk melatih pola berpikir, cara berpikir teman-teman dalam melihat kondisi atau situasi dalam suatu bacaan pada penalaran matematika. Oke teman-teman, untuk kali ini sekian pembahasan soal penalaran matematika yang terupdate di channel JQ Math. Semoga membantu teman-teman dalam mengikuti ujian SNBT tahun 2024. Dan jangan lupa terus pantau channel JQ Math karena akan ada lagi video-video terupdate buat membantu teman-teman dalam mengikuti ujian SNBT. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Untuk kali ini sekian dan terima kasih.